Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 241. Xiao Chen membawa Xiao Yingsui keluar dari provinsi Jiangnan dan berkeliling. 2 hari kemudian, mereka tiba di Yanjing. Lagi pula, saya sudah pernah ke banyak tempat di provinsi Jiangnan. Yanjing adalah ibu kota Tiongkok dan cukup menarik. Keesokan harinya setelah tiba di Yanjing, Feng Yuhe menemukan hotel tempat mereka menginap. Kaisar Naga. Feng Yuhe membungkuk pada Xiao Chen dengan rasa hormat yang tulus. Mungkin pada awalnya, dia dan saudaranya hanya mengikuti perintah pemimpin untuk bergabung dengan 12 istana jiwa naga. Tetapi sejak pertempuran terakhir melawan 4 ksatria aliansi darah, mereka sepenuhnya ditaklukkan oleh pesona Xiao Chen. Terlebih lagi, dia mewarisi gelar, Phoenix, dan Xiao Chen, Kaisar Naga, adalah satu-satunya orang yang setia padanya. Bagaimana kau bisa menemukanku secepat ini? Xiao Chen menatap Feng Yuhe dengan aneh. Keluarga Feng, seperti keluarga Xiao, juga merupakan salah satu keluarga tertua di Yanjing. Ia tidak meragukan kekuatan yang dimiliki keluarga Feng. Tetapi ini tidak berarti bahwa keluarga Feng akan memperhatikan dia dan Xiao Yingsui segera setelah mereka tiba di Yanjing. Kecuali, keluarga Feng telah mengawasi pergerakannya. Seperti yang diharapkan, Feng Yuhe berkata terus terang, sebenarnya, aku sudah menduga Kaisar Naga akan segera datang ke Yanjing, jadi aku sudah menunggu. Oh, Xiao Chen bahkan lebih terkejut, kau tahu aku akan datang ke Yanjing. Bukankah Kaisar Naga akan datang menghadiri pesta teh seni bela diri 3 hari lagi? Feng Yuhe bertanya dengan hati-hati. Pesta teh seni bela diri apa? Xiao Chen belum pernah mendengarnya. Pesta teh seni bela diri adalah acara akbar yang diadakan setiap tahun di dunia seni bela diri Tiongkok. Awalnya, semua seniman bela diri Tiongkok berpartisipasi. Dalam beberapa tahun terakhir, acara ini secara bertahap berubah menjadi pertemuan para jenius, dan semua pesertanya adalah generasi muda terbaik. Feng Yuhe menjelaskan sambil merasa agak bingung. Mungkinkah tebakanku salah, dan Kaisar Naga tidak ada di sini untuk menghadiri pesta teh bela diri? Jadi begitulah adanya. Xiao Chen memahami pesta teh seni bela diri ini. Namun, dia datang ke Yanjing hanya untuk mengajak Xiao Yingsui jalan-jalan, tetapi dia tidak menyangka Feng Yuhe akan menunggunya di sini. Apakah kamu kembali ke Yanjing dari daerah militer juga untuk pesta teh seni bela diri? Tanya Xiao Chen. Benar sekali. Feng Yuhe menjawab dengan hormat, Kaisar Naga meminta kami untuk merekrut anggota sendiri, jadi saya berpikir untuk pergi ke pesta teh seni bela diri untuk melihatnya. Xiao Chen mengangguk. Dia akan secara pribadi memilih penguasa rumah ke-12, dan dia tidak akan mencampuri anggota lain di bawah rumah ke-12. Di mana pesta teh seni bela diri diadakan? Bagaimana kalau aku dan Yingsui pergi melihatnya bersama? Xiao Chen ingin ikut bersenang-senang. Tentu saja, tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menarik perhatiannya, jadi dia tidak akan bersaing dengan orang lain untuk apapun. Tidak apa-apa baginya untuk membiarkan Xiao Yingsui pergi dan bersenang-senang. Xiao Yingsui baru saja mencapai terobosan dan membutuhkan beberapa pertempuran untuk mengkonsolidasikan wilayahnya. Pesta teh seni bela diri sebenarnya diadakan di keluarga Feng kami. Feng Yuhe menjawab, daftar peringkat pertama lahir di pesta teh seni bela diri bertahun-tahun yang lalu. Setelah pesta teh seni bela diri, setiap tahunnya, daftar peringkat akan mengalami perubahan, besar atau kecil. Pesta teh seni bela diri dan peringkat dalam daftar itu semuanya terkait dengan keluarga Feng Mu. Xiao Chen terkejut. Dia benar-benar meremehkan keluarga Feng. Yah, karena kakekku, Feng Zhenhai, adalah salah satu dari 6 pendekar bela diri terhebat saat itu, dan dia setara dengan senior Gu Qingshan sebagai pemimpin tertinggi di dunia bela diri, jadi dia memiliki prestise yang sangat tinggi. Gu Qingshan. Xiao Chen teringat orang yang ditemuinya saat menghancurkan cabang aliansi darah. Dia adalah ahli alam bela diri sejati pertama yang ditemuinya. Namun, saat ini, orang-orang di alam Zhenwu tidak dianggap sangat kuat. Mereka hanyalah segelintir orang kuat legendaris yang belum memasuki dunia. Baiklah, kalau begitu, bantu aku mengaturnya, dan aku akan pergi ke tempat kejadian ketika waktunya tiba. Xiao Chen berpikir sejenak, lalu berkata, cobalah untuk tidak membiarkan orang lain tahu identitasku, bahkan mereka yang berasal dari keluarga Feng Mu, jangan bicara omong kosong. Tenanglah, Kaisar Naga. Kami di keluarga Feng sama sekali tidak mengetahui rahasia 12 istana jiwa naga. Mereka hanya mengira aku anggota perkemahan elang ilahi, kata Feng Yuhe. Lebih baik merahasiakannya untuk saat ini. Ketika istana 12 jiwa naga selesai, istana ini akan benar-benar terkenal di seluruh dunia, kata Xiao Chen, lalu bertanya, di mana saudaramu? Saudaraku masih di perkemahan elang ilahi. Perkemahan elang ilahi baru-baru ini menerima misi rahasia dan kekurangan personel. Instruktur Sun meminta saudaraku untuk membantu mereka, dan saudaraku setuju karena persahabatan kami di masa lalu. Feng Yuhe mengatakan ini dan melirik wajah Xiao Chen dengan cemas, seolah-olah dia takut Xiao Chen akan marah.
Namun, Xiao Chen hanya berkata, ketika aku tidak memberimu instruksi apapun, kamu bebas melakukan apapun yang kamu suka tanpa batasan apapun. Terima kasih, Kaisar Naga. Feng Yuhe diam-diam menghela napas lega. Baiklah, pergilah bersiap untuk pesta tes seni bela diri dulu. Ya, Yuhe pergi. Pesta tes seni bela diri akan segera digelar, dan dunia seni bela diri sedang sangat meriah. Para jenius dari berbagai lapisan masyarakat telah berkumpul di kediaman keluarga Feng di Yanjing untuk memulai acara akbar tahun ini. Adapun penonton lainnya, mereka sangat gembira dan merasakan darah mereka mendidih. Konon, pesta tes seni bela diri kali ini akan lebih meriah dari sebelumnya. Gu Qingshan dan Feng Zhenhai akan hadir langsung. Apa masalahnya? Kedua senior itu sebenarnya mengamati secara diam-diam setiap tahun, tapi mereka tidak muncul. Kalau kau tanya aku, sorotan terbesar tahun ini adalah persaingan untuk 3 teratas dalam daftar. Oh, 3 teratas dalam daftar akan ada di sana. Benarkah? Apakah beritanya dapat dipercaya? Sejak mereka bertiga menduduki 3 posisi teratas di pesta tes seni bela diri 7 tahun lalu, mereka selalu bersikap rendah hati dan jarang muncul. Apakah mereka benar-benar akan bertemu lagi kali ini? Aku tidak tahu siapa yang pertama, tapi yang kedua, Flying Tiger Jiang Yuan, dan yang ketiga, yang Master Wu Hen Xiao Wu Hen, pasti ada di sini. Akan sangat bagus jika 2 dari 3 pemain teratas bisa hadir. Kami punya harapan tahun ini. Ya, aku sangat ingin melihat Xiao Wu Hen dan Jiang Yuan bertarung. Mereka adalah puncak generasi muda. Benar. Jika kita membagi peringkat menjadi 3 tingkatan, 3 teratas adalah tingkatan pertama, 10 teratas adalah tingkatan kedua, dan 20 teratas adalah tingkatan ketiga. Kekuatan masing-masing tingkatan sangat berbeda. Coba tebak, apakah Xiao Chen, yang mengalahkan Shen Yixian, akan muncul di pesta tes seni bela diri? Satu kata dapat menimbulkan 1000 riak. Saat ini, nama Xiao Chen dapat dengan mudah menjadi fokus diskusi. Kita bahkan tidak tahu apakah Xiao Chen meninggal di Villa Hujian. Kurasa dia tidak akan datang. Cek, beritamu seharusnya sudah diperbarui sejak lama. Dragon City sudah mengonfirmasi bahwa Xiao Chen masih hidup, dan juga benar bahwa dia mengalahkan si idiot bela diri He Wuming. Setelah lolos dari pengepungan di Villa Hujian dan mengalahkan He Wuming, seorang fanatik seni bela diri, kekuatan Xiao Chen sungguh tak terduga. Dia jelas memenuhi syarat untuk menantang 3 besar dalam daftar ini. Jadi, kuharap dia bisa muncul dan bertarung dengan Xiao Wu Hen atau Jiang Yuan. Pasti menarik. Saya juga menantikannya. 3 posisi teratas dalam daftar ini tetap tak tertandingi selama 7 tahun. Saya harap akan ada kejutan di pesta tes seni bela diri ini. Sudahlah, ayo kita beli tiket dulu. Meskipun tempat keluarga Feng cukup besar, kapasitasnya terbatas dan tidak bisa menampung terlalu banyak orang, jadi mereka punya sistem tiket. Kalian tidak bisa masuk tanpa tiket. Ayo, kita pergi ke rumah Feng dan cari tempat untuk membeli tiket. Bab 242. 3 hari kemudian, pesta tes seni bela diri tahunan akhirnya tiba di tengah penantian semua orang. Pada hari itu, rumah keluarga Feng penuh sesak dengan orang-orang, dari keluarga seni bela diri hingga semua lapisan masyarakat, semua jenis orang. Orang yang paling menarik perhatian di tempat kejadian adalah Xiao Wu Hen, yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar. Xiao Wu Hen mengenakan kemeja putih yang elegan, duduk di posisi paling mencolok di barisan depan, dengan seorang gadis cantik berbaju merah di sampingnya. Kakak, kamu keren banget. Semua orang melihatmu dan membicarakanmu. Gadis berbaju merah itu tampak kagum dan tertawa. Aduh, aku sungguh tidak ingin datang ke acara seperti ini. Entah obat apa yang Yuhe minum salah tahun ini sampai-sampai dia memaksaku datang ke sini. Nada bicara Xiao Wu Hen penuh dengan ketidakberdayaan. Hehe, Kak, kamu memang tampan dan gagah. Kakak Yuhe pasti mengagumimu sejak kecil. Dia tidak ingin melihatmu jatuh ke dalam kebejatan seperti itu, jadi dia ingin kamu bersinar di pesta teh bela diri tahun ini. Gadis berbaju merah itu tertawa. Ruotong, jangan bicara omong kosong. Xiao Wu Hen memutar matanya dan berkata, kau dan Yuhe sama saja di mataku. Kalian berdua adalah saudara perempuanku. Aku tahu, seperti kata pepatah, Dewi punya mimpi, tapi Raja tidak punya niat. Hanya karena kau menganggap Suster Yuhe sebagai adikmu, bukan berarti Suster Yuhe menganggapmu sebagai saudaranya. Xiao Ruotong berkata dengan nada menyesal, tapi menurutku Suster Yuhe dan kau cocok, kenapa kau tidak menyukainya? Yah, kata Xiao Wu Hen tanpa daya, sulit untuk mengatakan apa yang terjadi antara pria dan wanita. Yang penting adalah perasaan. Jika tidak ada perasaan sejak awal, memaksa mereka bersama tidak akan baik bagi siapapun. Benar sekali. Xiao Ruotong mengangguk, sangat setuju, tetapi hatinya masih merasa kasihan. Nona, ada begitu banyak orang hari ini, lebih banyak orang jenius daripada jamuan makan sebelumnya. Wajah Xiao Ling memerah, dan dia tampak sangat gembira.
Dai Qianwu masih sama seperti biasanya, dengan cadar di wajahnya, tetapi temperamennya yang mulia dan sosoknya yang tak tertandingi selalu membangkitkan lamunan tak berujung orang-orang. Selain Xiao Wuhen, dialah orang paling populer di tempat kejadian. Pesta teh seni bela diri ini sangat penting, dan tahun ini konon lebih istimewa lagi, jadi wajar saja kalau ada lebih banyak orang, kata Dai Qianwu ringan. Nona, apakah Anda akan naik panggung kali ini? Tanya Xiaoling penuh harap. Dia selalu tahu bahwa nona mudanya telah menyembunyikan kekuatannya dan berbaring tak bergerak dalam waktu lama, hanya menunggu kesempatan untuk membuat gebrakan. Bukankah hari ini adalah kesempatan terbaik? Mungkin, mari kita lihat dulu. Dai Qianwu tidak berkomentar. Lalu, Nona, apakah menurutmu Xiao Chen akan datang hari ini? Xiaoling bertanya dengan hati-hati. Ketika berbicara tentang Xiao Chen, ekspresi Dai Qianwu berubah dengan jelas, dan sedikit kerumitan muncul di antara alisnya yang gelap. Di Villa Hujian, dia menegaskan bahwa Xiao Chen pasti akan mati dan tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Namun, tidak lama kemudian, dia mendengar berita bahwa Xiao Chen muncul di Longcheng. Dia tampaknya tidak pernah bisa memahami anak laki-laki ini, dan dia selalu melampaui harapannya. Kakak, apakah menurutmu Xiao Chen akan muncul hari ini? Hua Wulei bertanya sambil mengamati kerumunan yang padat, mencari sosok yang diharapkan. Dia dan saudara perempuannya datang jauh-jauh dari kota sihir untuk menghadiri pesta tes seni bela diri, berharap melihat Xiao Chen mengalahkan semua jenius lagi dan melanjutkan legendanya. Lagi pula, setelah menyaksikan pesona Xiao Chen di kota ajaib terakhir kali, mereka tidak bisa lagi menghapusnya dari ingatan mereka. Benarkah? Hua Qingyao mendesah pelan, seolah menyesali sesuatu. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya apakah Xiao Chen akan hadir, Xiao Chen sebenarnya sudah berada di loteng keluarga Feng, mengawasi semua yang ada di sana. Sepertinya ada beberapa wajah yang familiar. Xiao Chen melihat Dai Qianwu dan pelayannya, Hua Qingyao dan saudara perempuannya, dan bahkan Liang Feifan dari keluarga Jiang Beiliang, Jize dari pedang bayangan ilahi, dan lainnya. Kaisar Naga, aku akan menjadi tuan rumah pesta teh seni bela diri ini. Maukah kau ikut denganku nanti? Tanya Feng Yuhe. Tidak, aku baik-baik saja di sini. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak berencana untuk muncul di pesta teh seni bela diri ini dan hanya akan menjadi penonton. Kemudian, dia memandang Xiao Yingsui di sebelahnya dan bertanya, Yingsui, apakah kamu ingin turun dan bermain sebentar? Xiao Yingsui hanya menggelengkan kepalanya. Ia tidak ingin ikut bersenang-senang dan lebih suka bersama Xiao Chen. Baiklah, kata Xiao Chen kepada Feng Yuhe, karena kamu adalah pembawa acaranya, saatnya kamu naik ke panggung. Ya, Feng Yuhe melirik Xiao Yingsui secara sengaja atau tidak sengaja, dan meninggalkan loteng. Ngomong-ngomong, kapan pesta tes seni bela diri dimulai? Aku sudah menunggu lama sekali, agak membosankan. Sepertinya Flying Tiger Jiang Yuan belum tiba. Haruskah kita menunggunya? Jiang Yuan mungkin tidak datang. Orang jenius seperti itu punya kepribadian yang eksentrik dan bisa berubah pikiran kapan saja. Kalau Jiang Yuan tidak datang, siapa yang akan menyelenggarakan pesta teh bela diri? Xiao Wuhen. Hanya Xiao Wuhen yang bisa meyakinkan semua orang. Sayangnya, bukan Xiao Wuhen. Xiao Wuhen pemalas dan tidak suka acara besar. Sungguh ajaib dia bisa datang kali ini. Mustahil mengharapkan dia mengadakan pesta teh bela diri. Orang-orang memandang Xiao Wuhen dan mendapati bahwa dia memang sedang duduk di tempat duduknya, mengobrol dan tertawa bersama saudara perempuannya, Xiao Ruotong, dan tidak berniat naik ke panggung. Kalau bukan Xiao Wuhen, lalu siapa lagi? Tepat ketika semua orang curiga, sesosok anggun berpakaian ungu muncul di tempat pertemuan, menari di udara. Untuk sesaat, seluruh hadirin terfokus, banyak sekali orang yang menunjukkan keheranan, dan menatap wanita berpakaian ungu itu dengan mata menyala-nyala. Siapa dia? Aku tidak mengenalnya, tapi dia sangat cantik, dan temperamennya tidak kalah dengan peri kupu-kupu. Aku kenal dia. Dia Nona Feng Yuhe dari keluarga Feng. Feng Yuhe. Kenapa dia tidak terkenal? Nona Feng bergabung dengan perkemahan elang ilahi sejak muda. Dia tidak bergaul dengan prajurit biasa. Konon, kekuatan dan bakatnya sebanding dengan para jenius di peringkat Feng Yun, tetapi dia tidak masuk dalam daftar tersebut. Lagi pula, keluarga Feng lah yang menentukan peringkat-peringkat Feng Yun sejak awal. Jadi begitu. Selama diskusi, orang-orang mengetahui identitas Feng Yuhe dan merasa terkejut serta bingung. Melihat penampilan Feng Yuhe, mungkinkah dia adalah tuan rumah pesta teh bela diri? Namun apakah dia memenuhi syarat? Feng Yuhe sangat cantik, memiliki sikap yang anggun dan memiliki aura yang kuat. Tidak seorang pun mempertanyakan ini. Namun, pesta tes seni bela diri mempertemukan para talenta terbaik dari seluruh Tiongkok, termasuk Crouching Tigers, Hidden Dragons, dan Crouching Tigers. Untuk menyelenggarakan acara semegah ini, penampilan yang bagus saja tidak cukup. Feng Yuhe tidak terlalu terkenal di dunia seni bela diri.
Meskipun kekuatannya bisa mencapai level daftar Feng Yun, peringkatnya hanya di bawah. Bisakah dia benar-benar meyakinkan orang untuk menyelenggarakan pesta tes seni bela diri? Benar saja, seorang pemuda berbaju biru dengan pedang panjang di punggungnya segera melompat ke depan dan berkata kepada Feng Yuhe dengan nada sinis, "Nona Feng, apakah Anda benar-benar tuan rumah pesta tes seni bela diri ini?" Saat Xiao Chen tidak ada, temperamen Feng Yuhe benar-benar berbeda. Ada sedikit kesan dingin di raut wajahnya, dan ia mengenakan gaun ungu, dengan sosok yang anggun. Dia meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya, menatap pemuda berbaju biru itu, dan berkata dengan tenang, "Apa saran Anda untuk saya, Yang Mulia?" Mendengar ini, pemuda berbaju biru itu mencibir, "Jika itu benar, maka menurutku kau tidak memenuhi syarat." Bab 243. Pemuda berbaju biru memprovokasi Feng Yuhe, yang langsung membawa pesta teh bela diri yang belum dimulai ke klimaks kecil. Tang Feiyong yang berada di peringkat ke-14 dalam daftar. Apakah dia akan menantang Nona Feng? Banyak orang mengenali pemuda berbaju biru itu dan terkejut. Bagaimanapun, Feng Yuhe tetaplah putri sulung keluarga Feng. Sekalipun Tang Feiyong tidak yakin, terlalu tidak sopan untuk melontarkan provokasi seperti ini, kan? Apakah kamu tidak takut menyinggung keluarga Feng? Namun tak lama kemudian, semua orang merasa lega dan memahami maksud Tang Feiyong. Pesta tes seni bela diri pada awalnya merupakan acara akbar bagi orang-orang berbakat untuk berkompetisi dan menjadi terkenal. Tang Feiyong hanya berada di peringkat ke-14 dalam daftar dan tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan seseorang selevel Xiao Wuhen. Dia mungkin tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk menunjukkan bakatnya di pesta tes seni bela diri ini. Tetapi sekarang, dia niscaya akan menciptakan opini publik yang besar bagi dirinya sendiri dengan memprovokasi Feng Yuhe agar menjadi pusat perhatian publik. Lagi pula, sebelum ini belum pernah ada kasus di mana tuan rumah pesta teh bela diri dipaksa mengundurkan diri. Jika Tang Feiyong dapat melakukannya, dia akan menjadi orang pertama dalam sejarah yang melakukannya. Cara ini memalukan, tetapi sangat efektif, karena memungkinkan Anda menginjak-injak orang lain untuk mendapatkan kekuasaan. Setelah banyak orang memahami hal ini, mereka diam-diam mengutuk Tang Feiyong karena tidak tahu malu, tetapi mereka juga merasa kesal. Mengapa aku tidak memikirkannya sejak awal? Tang Feiyong ini sedang mencari mati. Xiao Ruotong mengepalkan tangannya, menggertakkan giginya, dan merasa geram atas nama Feng Yuhe. "Kak, kurasa kau harus memberinya pelajaran. Bagaimana bisa kau biarkan dia kehilangan muka demi Suster Yuhe?" Namun, Xiao Wuhen tidak menanggapi saat mendengar ini. Xiao Ruotong menoleh ke arah Xiao Wuhen, hanya untuk mendapati bahwa tatapan mata Xiao Wuhen sedang tertuju pada Feng Yuhe, seakan-akan dia sedang kesurupan. "Kakak, apa yang kau lakukan?" Xiao Ruotong awalnya bingung, lalu tertawa, "Mungkinkah kau pikir kakak Yuhe sudah lebih cantik dan kau menyukainya lagi?" Xiao Wuhen tersadar dan berkata dengan serius, "Setelah sekian lama tidak bertemu denganmu, Yuhe benar-benar berubah. Ada sesuatu yang tersembunyi dalam dirinya yang tak bisa kulihat." Ah! Xiao Ruotong awalnya bercanda, tetapi dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya mendengar kakaknya mengatakannya dengan serius. Kekuatan Feng Yuhe tentu saja bagus, tetapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan saudaranya? "Tang Feiyong, kamu bilang aku tidak memenuhi syarat." Menghadapi provokasi Tang Feiyong dan banyak tatapan bertanya, Feng Yuhe tetap tenang dan acuh tak acuh. Tang Feiyong berkata dengan nada sarkasme di wajahnya, "Ya, jika senior Feng Zhenhai maju untuk menjadi tuan rumah pesta tes seni bela diri, tentu saja aku akan yakin. Tapi kau, seorang wanita biasa, bagaimana kau bisa meyakinkan semua orang yang hadir?" Feng Yuhe mendengar ini dan berkata dengan tatapan dingin, "Tang Feiyong, apa yang salah dengan wanita? Apakah kamu memandang rendah wanita? Bukannya aku meremehkan perempuan, tapi dalam kompetisi bela diri, laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Tidak ada satupun perempuan yang masuk 10 besar peringkat. Dulu tidak ada, bukan berarti sekarang tidak ada," kata Feng Yuhe dingin. "Sekarang." Tang Feiyong mencibir, "Apakah kau mengacu pada dirimu sendiri?" "Terus kenapa?" jawab Feng Yuhe. "Haha." Tang Feiyong tiba-tiba tertawa, "Baiklah, aku berani meminta beberapa trik pada Nona Feng. Jika Nona Feng bisa mengalahkanku, aku akan segera meninggalkan pesta tes seni bela diri." Ketika semua orang mendengar ini, mereka mengerti. Di antara para pejuang, tak ada prinsip yang penting. Yang penting hanya 4 kata, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah banditnya. Jika Feng Yuhe dapat mengalahkan Tang Feiyong, dia akan mampu membuktikan dirinya. Dan jika Feng Yuhe tidak sebanding dengan Tang Feiyong, akhir ceritanya mungkin akan sangat memalukan. "Tang Feiyong, kau bukan tandinganku. Aku sarankan kau jangan mempermalukan dirimu sendiri," kata Feng Yuhe dingin. "Terima kasih atas kebaikanmu, Nona Feng, tapi aku, Tang, takkan pernah kembali sampai aku menabrak tembok. Tolong ajari aku sesuatu." Setelah selesai berbicara,
Tang Feiyong tidak berkata apa-apa lagi dan mengangkat tangan kanannya sedikit. Dentang. Pedang di belakangnya keluar dari sarungnya, terbang di udara, dan jatuh ke tangannya. Pedang bayangan tak terbatas. Dengan teriakan yang dalam, Tang Feiyong mengumpulkan seluruh energi sejatinya, dan pedangnya bergerak di antara awan yang mengalir, berubah menjadi puluhan bayangan pedang, menyerbu ke arah Feng Yuhe. Melihat hal itu, semua yang hadir menahan napas dan menegangkan hati mereka. Tang Feiyong menggunakan jurus pamungkasnya di awal dengan momentum yang luar biasa. Saya penasaran, apakah Feng Yuhe bisa menahannya? Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Menghadapi keterampilan unik Tang Feiyong, Feng Yuhe mendengus dingin, mengenakan pakaian ungu, dan melambaikan lengan bajunya, lalu embusan angin pun keluar. Klik! Bayangan pedang di langit seketika hancur dan hancur. Apa? Saat Tang Feiyong terkejut, angin kencang telah menghantamnya. Peng! Tang Feiyong meludahkan seteguk darah dan terpental sejauh 5 atau 6 kaki bagaikan layang-layang yang talinya putus. Tiba-tiba seluruh tempat menjadi sunyi. Keheningan mematikan. Tidak banyak orang yang tahu tentang kekuatan Feng Yuhe, tetapi menurut rumor, dia hanya berada pada level yang sama dengan Tang Feiyong. Tetapi sekarang, dia hanya melambaikan lengan bajunya dan menerbangkan Tang Feiyong. Bukankah ini terlalu menakutkan? Wah, hebat sekali. Xiao Ruotong membuka mulutnya karena takjub. Di sampingnya, Xiao Wuhen juga tertegun cukup lama, tampak agak tidak percaya. Di atas panggung, Feng Yuhe memiliki temperamen yang dingin dan acuh tak acuh, sesombong dewi. Ia benar-benar berbeda dari Feng Yuhe yang ia kenal di awal. Dan bahkan dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa melukai Tang Feiyong dengan serius hanya dengan satu gerakan. Bagaimana mungkin Feng Yuhe benar-benar melakukannya? Mungkinkah kekuatannya telah melampaui kekuatanku? Jika Xiao Wuhen saja seperti ini, apalagi orang-orang lain yang hadir, mereka pasti sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Nona, sepertinya lawanmu telah muncul. Xiao Ling juga terkejut dengan kekuatan Feng Yuhe, dan berbalik menatap Dai Qianwu. Namun Dai Qianwu tampak berpikir, seolah sedang memikirkan sesuatu. Nona, ada apa denganmu? Tanya Xiao Ling bingung. Tidak, itu tidak mungkin. Dai Qianwu menggelengkan kepalanya berulang kali seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Nona, apa yang tidak mungkin? Xiao Ling tampak bingung. Seni Phoenix Ilahi, dia menggunakan seni Phoenix Ilahi. Kata Dai Qianwu dengan suara tertahan. Seni Phoenix Ilahi. Ah, bukankah itu sama dengan teknikmu, Nona muda? Xiao Ling terkejut. Meskipun dia belum pernah melihat Dai Qianwu menggunakan seni Phoenix Ilahi, dikatakan bahwa seni Phoenix Ilahi adalah seni bela diri leluhur keluarga Dai. Lagi pula, hanya akan ada satu penerus di setiap generasi. Feng Yuhe bukan anggota keluarga Dai, jadi bagaimana dia bisa tahu seni Phoenix Ilahi? Tidak salah lagi. Aura yang dipancarkannya sangat mirip dengan auraku, bahkan tampak lebih unggul dariku. Dai Qianwu merasa berat dan rumit. Bagaimana mungkin seni bela diri warisan keluarga Dai dipelajari oleh orang luar? Terlebih lagi, dia telah memahami seni Phoenix Ilahi di tanah terlarang milik keluarganya sejak dia masih muda, dan memiliki keuntungan unik untuk mencapai tingkat pencapaiannya saat ini dalam seni Phoenix Ilahi. Tetapi mengapa tingkatan Feng Yuhe lebih tinggi darinya? Haha. Saudari Yuhe, awalnya aku tidak ingin muncul, tapi sekarang aku tiba-tiba sadar kalau aku sudah jatuh cinta padamu. Bagaimana mungkin aku tidak menunjukkan mukaku padamu saat kau datang untuk menyelenggarakan pesta tes seni bela diri? Tepat pada saat itu, diiringi suara tawa yang keras, seorang pemuda jangkung dan tegap berusia 20-an masuk ke tempat tersebut, sehingga menimbulkan keributan. Kedua dalam daftar, Harimau Terbang Jiang Yuan. Bab 244. Dibandingkan dengan ketampanan dan keanggunan Xiao Wuhen, Flying Tiger Jiang Yuan tampak agak kasar. Tingginya lebih dari 1,9 meter, dengan punggung lebar dan lengan yang kuat, serta otot-otot yang eksplosif. Sekilas, orang bisa langsung tahu bahwa ia adalah seorang pejuang yang brutal. Ketika Jiang Yuan dan Feng Yuhe berdiri bersama, Feng Yuhe tak pelak lagi tampak lembut, elok dan mungil. Namun, Feng Yuhe, yang mempraktikkan seni Phoenix Ilahi, memiliki temperamen dingin, bagaikan Dewi Ungu, dan auranya sama sekali tidak kalah dengan Jiang Yuan. Ia tetap berkata dengan dingin. Jiang Yuan, ini pesta tes seni bela diri, harap berhati-hati dengan kata-kata dan tindakanmu, dan jangan bicara omong kosong, kalau tidak Tang Feiyong akan menjadi contoh bagimu. Jiang Yuan tertegun mendengar ini, tetapi ia sama sekali tidak malu. Ia tertawa dan berkata, Kak Yuhe, aku tidak menyangka kepribadianmu begitu cocok dengan seleraku sebelumnya, kalau tidak, aku pasti sudah mengejarmu sejak lama. Jiang Yuan. Pada saat ini, Xiao Wuhen tak tahan lagi, berdiri dan memarahi. Perhatikan acaranya, Yuhe sedang mengadakan pesta teh bela diri, sebaiknya kau jangan membuat masalah. Hei, Xiao Wuhen, kenapa kau begitu cemburu?
Jiang Yuanhu menatap Xiao Wuhen dan bertanya, apa kau mencoba merebut wanitaku? Kau? Xiao Wuhen yang biasanya tenang, tiba-tiba menjadi marah dan berteriak, jika kau berani bicara kasar lagi, jangan salahkan aku. Cek cek cek, Xiao Wuhen, kau pasti lupa bagaimana kau dikalahkan olehku 7 tahun yang lalu. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Jiang Yuan sama sekali tidak takut pada Xiao Wuhen, dan nadanya terdengar sedikit provokatif. 7 tahun yang lalu, aku terlalu malas untuk bersaing denganmu. Apa kau benar-benar berpikir aku akan kalah darimu? Xiao Wuhen sangat marah. Bayangan putih terbang melintasi langit dan mengayunkan telapak tangannya ke arah Jiang Yuan. Hehe, menarik. Jiang Yuan menyeringai, dan alih-alih mundur, dia maju untuk menghadapi kekuatan telapak tangan Xiao Wuhen. Peng! Telapak tangan lunak dan telapak tangan keras bertabrakan, tetapi terjadi kebuntuan dan hasilnya imbang. Xiao Wuhen, kurasa pesta tes seni bela diri hari ini harus dimulai dengan kau dan aku, dan kita akan tentukan pemenangnya. Jiang Yuan sangat bersemangat berperang dan darahnya mendidih. Bagaimanapun, Xiao Wuhen memang lawan yang kuat. Maumu? Xiao Wuhen menunjukkan temperamen yang benar-benar berbeda dari biasanya. Ia penuh semangat juang dan bergerak secepat bayangan. Tetapi ketika melihat Jiang Yuan, dia tersenyum dan mengepalkan tinjunya, gelombang energi yang mengerikan melonjak dan mengguncang seluruh area. Keduanya bertukar beberapa gerakan dalam sekejap mata, tetapi masih seri. Mengapa mereka berdua tiba-tiba mulai berkelahi? Perubahan situasi yang tak terduga mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Tetapi setelah kejutan itu, saya menjadi luar biasa gembira. Tidak peduli mengapa mereka bertarung, keduanya adalah jenius super kedua dan ketiga dalam daftar, dan pertarungan antara naga dan harimau merupakan pertarungan yang mengejutkan. Pertarungan ini saja sudah sepadan dengan harga tiketnya dan perjalanan hari ini pun sepadan. Kakak. Xiao Ruotong merasa sedikit cemas. Meskipun dia tidak menyangka kakaknya akan kalah, namun perilakunya saat ini memang sedikit tidak normal. Mengingat kepribadian saudaraku, dia seharusnya tidak begitu marah, tidak peduli seberapa banyak Jiang Yuan memprovokasinya, bukan? Mungkinkah saudaraku benar-benar marah karena Suster Yuhe? Perhatian semua orang terpusat ke lapangan, menatap tajam pertarungan antara Xiao Wuhen dan Jiang Yuan. Di pinggiran kerumunan, dua orang tetua berwajah bijak muncul dan menyaksikan jalannya pesta teh bela diri dari awal hingga akhir. Zhenhai, kapan cucumu menjadi begitu kuat sampai mengalahkan Tang Feiyong hanya dengan satu gerakan? Gu Qingshan terkejut, pantas saja kau membiarkannya menjadi tuan rumah pesta teh bela diri. Apakah keluarga Fengmu akan menentang kehendak surga? Gu Qingshan sering berhubungan dengan keluarga Feng, dan Feng Yuhe juga merupakan orang yang tumbuh di bawah asuhannya. Namun penampilan Feng Yuhe hari ini jauh melampaui harapannya. Tentu saja, tidakkah kau lihat cucu siapa dia? Feng Zhenhai mengelus jenggotnya, tampak sangat bangga. Namun pada kenyataannya, dia tidak kalah terkejutnya dibandingkan dengan Gu Qingshan. Awalnya dia ingin menjadi tuan rumah pesta tes seni bela diri itu sendiri, tetapi Feng Yuhe tiba-tiba kembali dari perkemahan elang ilahi dan bersikeras menjadi tuan rumah pesta tes seni bela diri. Dia tidak dapat menolak dan dengan berat hati menyetujuinya. Siapakah yang mengira bahwa gadis ini akan membuat gebrakan besar, membuatnya memandangnya dengan mata baru dan memberinya kehormatan? Itu bukan urusanmu. Yuhe selama ini belajar di perkemahan elang ilahi, kan? Gu Qingshan mendengus, aku akan mengirim muridku ke perkemahan elang ilahi suatu hari nanti. Bakatnya tidak lebih buruk dari Yuhe, dan mungkin dia bisa berkembang lebih baik. Haha, apakah benar-benar berpikir perkemahan elang ilahi belaka bisa membuat Yuhe meningkat pesat secara tiba-tiba? Feng Zhenhai tersenyum tidak setuju. Bagaimana Anda menjelaskannya? Aku juga tidak tahu, aku hanya merasa Yuhe menyembunyikan rahasia dariku. Kata Feng Zhenhai sambil tersenyum, tapi Yuhe sudah dewasa dan bisa berdiri sendiri. Wajar baginya untuk memiliki rahasianya sendiri. Aku tidak akan membahasnya. Gu Qingshan mendapat ide ketika mendengar ini. Ia menyeringai seperti gangster tua dan berkata, Zhenhai, menurutku Yuhe gadis yang baik. Dia cocok untuk muridku. Bagaimana kalau kita? Tidak mungkin. Ekspresi Feng Zhenhai menjadi muram, dan ia langsung menyela dan menolak, menantu kesayanganku adalah Wuhen. Wuhen dan Yuhe adalah kekasih masa kecil. Mereka memang pasangan yang paling cocok. Sulit untuk mengatakannya. Menurutku, Wuhen sama sekali tidak menyukai Yuhe, kalau tidak, mereka pasti sudah bersama sejak lama. Hehe, itu dulu ketika Yuhe tidak pantas untuk Wuhen. Nah, apa kau tidak menyadari kalau sikap Wuhen terhadap Yuhe sudah berubah? Feng Zhenhai tertawa, kalau dia tidak cemburu, Wuhen tidak akan sebegitu marahnya pada Jiang Yuan. Aduh, sepertinya memang begitu. Sepertinya muridku yang malang itu tidak punya harapan. Gu Qingshan mendesah. Baiklah, berhentilah mengeluh. Ini salahmu karena tidak lebih proaktif sebelumnya. Sekarang setelah kau melihat cucuku menjadi luar biasa,
kau ingin memanfaatkan muridmu yang tidak berguna itu. Kata Feng Zhenhai dengan kesal. Jangan bahas ini. Gu Qingshan terbatuk canggung, lalu berkata dengan serius, kalau Wu Hen dan Jiang Yuan bertarung seperti ini seharian penuh tanpa pemenang yang jelas, Yu He, sang tuan rumah, mungkin akan malu. Haruskah kita turun tangan untuk menghentikan mereka? Kita lihat saja nanti. Yu He yang memegang kendali sekarang. Kalau kita campur tangan, dia akan malu. Dia harus cari cara untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Ya, benar. Di pesta tes seni bela diri, pertarungan sengit antara Xiao Wuhen dan Jiang Yuan masih berlangsung, dan semua orang bersemangat dan bersorak. Namun ekspresi Feng Yuhe tidak diragukan lagi sangat tidak senang. Dia datang untuk menjadi tuan rumah pesta tes seni bela diri, dan bahkan sebelum dia sempat mengucapkan kata sambutan, Xiao Wuhen dan Jiang Yuan sudah bertengkar. Di mana dia bisa menyelamatkan mukanya? Hentikan! Feng Yuhe tak kuasa menahan diri untuk berteriak pada mereka berdua. Jiang Yuan dan Xiao Wuhen ragu sejenak setelah mendengar ini, tetapi tak lama kemudian mereka mulai bertarung lagi, tak satu pun menyerah. Kalian berdua lancang sekali. Feng Yuhe tiba-tiba menjadi marah, sosoknya berubah, mengenakan jubah ungu yang tak tertandingi, dan dia melesat ke tengah Jiang Yuan dan Xiao Wuhen. Saat semua orang di tempat kejadian terkejut, Feng Yuhe merentangkan tangannya dan kekuatan misterius dan dahsyat muncul dari tubuhnya. Di belakangnya, ada bayangan samar burung Phoenix, yang hendak mengembangkan sayapnya. Gelombang surgawi Phoenix ilahi. Dengan teriakan dingin, bayangan Phoenix di belakangnya membentangkan sayapnya, dan dua kekuatan yang tak tertandingi menyapu Xiao Wuhen dan Jiang Yuan. Peng! Suatu pemandangan yang luar biasa. Xiao Wuhen dan Jiang Yuan, dua orang jenius yang tak tertandingi, justru terdorong mundur 7 atau 8 langkah pada saat yang sama. Bab 245. Pesta Teh Bela Diri, Pusat Suasana. Feng Yuhe, berpakaian ungu, berdiri di sana dengan dingin, dengan keanggunan yang tak tertandingi. Xiao Wuhen dan Jiang Yuan, yang keduanya merasa terdorong pada saat yang sama, berdiri di sana dengan linglung, merasakan darah dan energi mengalir deras di tubuh mereka, dan mereka pun terkejut. Feng Yuhe mengalahkan mereka berdua dengan satu gerakan. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat? Apa yang terjadi? Nona tertua keluarga Feng berhasil mengusir Tuan Wuhen dan Jiang Yuan hanya dengan satu gerakan. Ini terlalu abnormal. Bahkan orang nomor 1 di daftar itu pun tidak bisa melakukan ini. Luar biasa. Ini benar-benar putri takdir. Biasanya dia tidak menunjukkan bakatnya, tapi sekarang dia menjadi sangat populer. Tidak heran dia begitu percaya diri dalam menyelenggarakan pesta teh bela diri. Semua orang yang hadir terkesima dan memandang Feng Yuhe seolah-olah mereka telah menemukan benua baru. Kalau saja dia terlihat cantik, dia hanya akan menjadi vas bunga. Tetapi orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa Feng Yuhe memiliki kekuatan dan kecantikan, dan citranya segera meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Banyak sekali talenta muda yang menatapnya dengan penuh semangat yang membara, dan segala macam kekaguman dan rasa hormat pun muncul secara spontan. Feng Zhenhai, apa yang terjadi? Tanya Gu Qingshan langsung. Jika kemenangan Feng Yuhe sebelumnya atas Tang Feiyong dapat dijelaskan oleh kemajuan pesatnya, maka fakta bahwa dia sekarang dapat mengalahkan Xiao Wuhen dan Jiang Yuan dengan satu gerakan pada saat yang sama sungguh tidak dapat dijelaskan. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Mana mungkin aku tahu? Feng Zhenhai berkata dengan sungguh-sungguh, burung Phoenix yang Yuhe wujudkan saat dia menggunakan jurusnya tampak familiar bagiku. Itu seni Phoenix ilahi keluarga Dai. Aku pernah merasa terhormat melihatnya sebelumnya. Kata Gu Qingshan dengan suara berat, tidakkah menurutmu aneh kalau kalian, keluarga Feng, mempraktikkan teknik leluhur keluarga Dai? Apanya yang konyol? Bagaimanapun Yuhe mempelajarinya, itu sudah jadi tekniknya sekarang. Menurutku itu hebat. Bajingan. Tunggu saja keluarga Dai datang dan menginterogasimu nanti. Mereka bukan keluarga yang bisa kita ganggu. Nada bicara Gu Qingshan penuh ketakutan. Di lapangan, Xiao Wuhen masih terkejut. Ia menatap Feng Yuhe dengan tatapan kosong dan berkata, Yuhe, kau. Feng Yuhe melirik Xiao Wuhen dan berkata dengan tenang, Xiao Wuhen, silakan kembali ke tempat dudukmu. Baiklah. Jawab Xiao Wuhen, namun hatinya merasa sedih. Haha. Saudari Yuhe, aku, Jiang Yuan, yakin padamu hari ini. Tapi tunggu saja, aku akan menjadi lebih kuat dan meminta Tuan Feng untuk menikah suatu hari nanti. Jiang Yuan tertawa, berjalan ke samping dan duduk di kursi acak. Feng Yuhe tidak terlalu menghiraukan kata-kata Jiang Yuan. Ia menegakkan wajahnya dan berkata dengan lantang, semuanya, saya merasa terhormat menjadi tuan rumah pesta teh seni bela diri di sini hari ini. Sebenarnya, pesta teh bela diri adalah acara akbar untuk menjalin pertemanan melalui seni bela diri. Aku tidak keberatan kalian berdiskusi tentang seni bela diri dan memamerkan keahlian kalian, tapi kalian tidak boleh melupakan aturan. Semuanya harus teratur.
Siapapun yang melanggar aturan, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Aura Feng Yue begitu kuat pada saat ini, setiap kata yang diucapkannya seolah memiliki kekuatan mengejutkan yang luar biasa, menyebabkan semua orang yang hadir mengingatnya dengan kuat di dalam hati dan tidak berani menentangnya. Ini adalah tuan rumah yang benar-benar berkualifikasi yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan seluruh situasi. Nona Feng benar sekali. Ya, kami dengan tegas mendukung Nona Feng. Nona Feng tak tertandingi di dunia dan seharusnya menempati peringkat pertama dalam daftar. Kerumunan massa pun bersorak mendukung Feng Yue, saking kuatnya. Saya masih ingat ketika Feng Yue pertama kali muncul, banyak orang bahkan belum pernah mendengar namanya. Namun dalam waktu singkat, Feng Yue membuat semua orang terkesan dengan aura dan kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Pesta tes seni bela diri ini tidak diragukan lagi menjadi panggung pribadi Feng Yue, dan semua orang menjadi lawannya, bahkan Xiao Wuhen dan Jiang Yuan. Karena aturannya sudah jelas, pesta tes bela diri akan resmi dimulai. Kalau kalian ingin bertanding dengan siapapun, kalian bisa naik ke panggung dan menantang mereka. Feng Yue berkata demikian dan hendak meninggalkan panggung. Namun pada saat itu, terdengarlah sebuah suara. Nona Feng, saya ingin tahu apakah saya bisa menantang Anda. Mendengar ini dengan terkejut, semua orang melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat Dai Qianwu berdiri dari tempat duduknya dan perlahan berjalan menuju Feng Yue. Itu peri kupu-kupu. Peri kupu-kupu ingin menantang Nona Feng. Dai Qianwu hanya berada di peringkat ke-16 di peringkat Feng Yun, kan? Bukankah sudah pasti dia akan kalah jika menantang Nona Feng? Kekuatan Feng Yue saat ini begitu besar sehingga bahkan Xiao Wuhen dan Jiang Yuan harus mengakui kekalahan, dan kebanyakan orang tidak optimis terhadap Dai Qianwu. Tentu saja ada beberapa pengecualian. Karena peri Dai berani menantang, itu artinya dia cukup percaya diri. Mungkin dia menyembunyikan kekuatannya seperti Nona Feng. Ya, aku yakin kekuatan sejati Fiery Dai setidaknya bisa masuk dalam peringkat 10 besar. Pertarungan antara dua dayang surga yang sombong ini bahkan lebih seru daripada pertarungan antara Xiao Wuhen dan Jiang Yuan. Semua orang mulai bersemangat dan menantikannya lagi. Sebelum ini, Dai Qianwu hampir secara universal diakui sebagai wanita tercantik di dunia seni bela diri, tetapi sekarang, Feng Yue hampir mencuri perhatiannya. Dengan kedua wanita kuat dan cantik ini bersaing satu sama lain, suasana pasti akan panas. Benar saja, dia masih tidak bisa menahan diri. Di loteng, Xiao Chen tidak terkejut dengan penampilan Dai Qianwu. Cara dia mengajarkan seni Phoenix Ilahi kepada Feng Yue adalah dengan memasukkannya langsung ke dalam pikiran Feng Yue melalui ingatan, yang juga berisi wawasannya sendiri tentang seni Phoenix Ilahi. Oleh karena itu, hanya dalam waktu 2 bulan, Feng Yue hampir sepenuhnya menguasai seni Phoenix Ilahi, dan kekuatannya meningkat pesat. Selain itu, dia sudah memiliki dasar untuk bersaing dengan para jenius di peringkat Feng Yun, jadi tidak mengherankan jika dia dapat menekan Xiao Wuhen dan Jiang Yuan sejauh ini. Bahkan jika Dai Qianwu mencabut batasan pada tubuhnya, dia tetap tidak akan sebanding dengan Feng Yue. Peri kupu-kupu, apakah kau benar-benar ingin menantangku? Feng Yue menatap Dai Qianwu dengan ekspresi acuh tak acuh. Kaisar Naga telah memberitahunya bahwa orang-orang dari keluarga Dai juga mengetahui seni Phoenix Ilahi, jadi dia tahu betul mengapa Dai Qianwu ingin menantangnya. Nona Feng, tolong ajari aku. Dai Qianwu tidak menjelaskan alasannya dan bersikeras bertarung dengan Feng Yue. Tidak, aku menolak. Feng Yue menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, semua orang yang hadir saling berpandangan dengan bingung. Secara logika, meskipun Dai Qianwu menyembunyikan kekuatannya, dia bukanlah tandingan Feng Yue. Mengapa Feng Yue menolak? Apakah menurut Anda Dai Qianwu terlalu lemah? Tampaknya ini adalah satu-satunya penjelasan. Mengapa menolak? Tanya Dai Qianwu. Karena tidak perlu. Kamu hanya ingin penjelasan. Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan nanti. Kata Feng Yue. Apakah kamu serius? Alam. Baiklah, aku akan menunggu jawabanmu. Setelah mendapat kepastian, Dai Qianwu berhenti mengganggu dan kembali ke tempat duduknya. Nona Feng, peri Dai tidak akan menantangmu lagi, jadi bagaimana kalau aku menantangmu? Tiba-tiba terdengar suara dingin yang menyebabkan semua orang tanpa sadar memfitnah dalam hati. Bagaimana mungkin ada orang yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan ingin menantang Feng Yue? Tidakkah kau lihat bagaimana Feng Yue mengalahkan Xiao Wuhen dan Jiang Yuan sendirian sebelumnya? Namun, saat orang-orang kembali menoleh ke arah datangnya suara itu, mereka langsung terperangah saat melihat seorang pemuda berpakaian hitam berjalan perlahan memasuki tempat itu. Bahkan Feng Yue tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat melihat orang itu datang. Keturunan Dewa Perang, Shen Yixian. Bab 246. Dibandingkan dengan masa lalu, penampilan dan temperamen Shen Yixian telah banyak berubah. Pada awalnya, ia penuh dengan kekuatan dan vitalitas, 3 bagian pendiam dan 7 bagian tajam, dan dikenal sebagai naga di antara manusia. Namun sekarang dia tampak tegas dan sedikit muram.
Orang-orang tahu bahwa perubahan ini terjadi karena Shen Yixian dikalahkan oleh Xiao Chen dalam pertempuran di Villa Hujian. Setelah pertempuran itu, dunia seni bela diri tidak pernah mendengar tentang Shen Yixian lagi. Sesekali ada yang menyebutnya, tetapi ia segera dilupakan. Jika Shen Yixian tidak muncul hari ini, saya khawatir namanya akan benar-benar terlupakan setelah beberapa saat. Kompetisi seni bela diri begitu kejam. Terlalu banyak pecundang yang terkubur. Hanya pemenang dan yang kuat yang bisa terus maju. Orang-orang percaya bahwa Shen Yixian yang kalah ditakdirkan hanya menjadi tulang belulang yang membuka jalan. Namun, tanpa diduga, Shen Yixian tidak jatuh. Ia berdiri lagi dan muncul di hadapan semua orang dengan sikap baru. Beraninya kau muncul lagi setelah dikalahkan Xiao Chen. Kalau aku jadi kau, aku pasti akan menabrak tembok dan mati. Seseorang di antara kerumunan melontarkan komentar-komentar sarkastis. Yang lainnya tidak terkejut, tetapi malah setuju. Ya, keturunan Dewa Perang, menurutku dia biasa saja. Kau terlalu melebih-lebihkan diri sendiri jika ingin menantang Nona Feng. Pergi dan kalahkan Xiao Chen dulu. Ini bukan tempat untukmu. Tuduhan dan hinaan, ejekan dan penghinaan menghujani Shen Yixian. Hati manusia memang seperti itu, penuh dengan kecemburuan dan kekejaman. Saat Shen Yixian berada di puncak kejayaannya, beberapa orang sangat tidak senang padanya, tetapi karena Shen Yixian begitu kuat, tidak seorang pun berani mengatakan apapun kepadanya. Sekarang Shen Yixian telah dikalahkan oleh Xiao Chen, orang-orang itu mulai menertawakan kemalangannya dan mencoba segala cara untuk menyerang Shen Yixian demi memuaskan psikologi mereka yang bengkok. Mengenai penghinaan ini, Shen Yixian tetap tenang dan acuh tak acuh dari awal hingga akhir. Dia sudah melewati tahap pemula. Kalau dia tidak punya mentalitas dan kemampuan bertahan seperti ini, dia tidak pantas berdiri di sini lagi. Nona Feng, Shen Yixian ingin meminta saran Anda. Mata Shen Yixian selalu tertuju pada Feng Yuhe. Dia tahu betul bahwa tidak ada gunanya membungkam orang hanya dengan mulutnya. Hanya kekuatan setelah transformasi lengkap yang dapat berbicara. Feng Yuhe akan menjadi batu loncatan pertama untuk kembalinya dia. Shen Yixian, kau pasti sudah gila. Apa kau tidak tahu berat badanmu sendiri? Kau terlalu percaya diri dan ingin menantang Suster Yuhe. Jiang Yuan berdiri dan menatap Shen Yixian dengan jijik. Jika ejekan orang lain terhadap Shen Yixian hanya omong kosong untuk memamerkan kekuatan mereka, maka Jiang Yuan adalah orang yang benar-benar memenuhi syarat dan mampu mengejek Shen Yixian. Bagaimanapun, dia adalah nomor 2 pada daftar. Jiang Yuan, aku bisa mengabaikan perkataan orang lain, tapi kau. Hati-hati dengan perkataanmu. Shen Yixian melirik Jiang Yuan dan berkata dengan dingin. Jiang Yuan sedikit terkejut, lalu mencibir dengan nada menghina, sampah ya sampah, kau memang keturunan Dewa Perang, tapi kau hanya pandai membual. Baiklah, aku akan memberimu pelajaran atas nama Dewa Perang. Begitu dia selesai berbicara, Jiang Yuan melompat dan menukik ke arah Shen Yixian dengan kekuatan gunung yang menekannya. Tinju Tano. Sebuah pukulan di udara menyebabkan udara beriak, dan kekuatan tinju yang mengerikan terkumpul di satu tempat dan meledak ke arah Shen Yixian. Melihat kejadian ini, semua orang yang ada di tempat kejadian tidak dapat menahan napas dan menyaksikan tabrakan dua orang jenius. Namun, yang mengejutkan semua orang, Shen Yixian bahkan tidak mengangkat kelopak matanya saat menghadapi serangan ganas Jiang Yuan. Hanya satu jari, memanggil. Dalam keadaan tak sadarkan diri, energi pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya meledak, membentuk kekuatan bengkok yang menyerap kekuatan tinju dominan Jiang Yuan. Kepulan-kepulan. 7 atau 8 lubang darah menyembur dari tubuh Jiang Yuan yang kuat, bahkan Jiang Yuan yang begitu kuat pun tak mampu menahannya. Peng! Jiang Yuan terbang seperti bola meriam dan menabrak kerumunan. Setelah melakukan semua ini, Shen Yixian tidak mengatakan sepatah kata pun, masih setenang biasanya, seolah-olah dia baru saja membunuh seekor lalat. Namun, semua orang di tempat kejadian, termasuk Xiao Wuhen, menunjukkan ekspresi ngeri. Tanpa mengangkat kepalanya, dia mengalahkan Jiang Yuan dalam hitungan detik. Kekuatan macam apa ini? Semua orang yang sebelumnya mengejek Shen Yixian menjadi pucat karena ketakutan saat ini. Kok bisa sekuat itu? Ada aura misterius yang menyelimutinya, bagaikan lautan luas, benar-benar tak terduga. Seseorang bertanya dengan suara gemetar, mungkinkah? Mungkinkah dia telah langsung menembus alam bela diri sejati? Ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh hadirin terkejut. Shen Yixian menerobos ke ranah Zhenwu. Para jenius dalam daftar ini memiliki kekuatan yang bervariasi, tetapi tanpa terkecuali mereka semua berhenti di alam Zhenyuan, karena alam Zhenwu adalah ambang batas besar yang tidak dapat dilintasi dengan mudah. Di dunia seni bela diri, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ada banyak sekali orang yang berada di alam Zhenyuan, tetapi hanya ada 6 orang yang diketahui publik berada di alam Zhenwu. Keenamnya terdaftar sebagai 6 guru besar pada saat itu dan sangat dihormati. Namun, sekarang, di usiaku yang baru 23 tahun,
Aku, Shen Yixian, telah berhasil melewati celah ini dan langsung memasuki ranah Zhenwu. Ini dapat dijelaskan sebagai transformasi dimensi. Tidak heran Shen Yixian tidak menanggapi Jiang Yuan dengan serius dan langsung membunuh Jiang Yuan begitu dia mengangkat tangannya. Betapapun hebatnya seorang jenius, mustahil baginya untuk menantang alam Zhenwu dengan tingkat kultivasi alam Zhenyuan. Apakah ini keturunan Dewa Perang? Mengerikan sekali. Dia pantas menjadi orang nomor satu di generasi muda. Kekalahan dari Xiao Chen tidak membuatnya merosot, melainkan membuatnya sepenuhnya terbangun. Menerobos ranah Zhenwu di usia 23 tahun adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Shen Yixian masih mengabaikan kekaguman semua orang seperti sebelumnya. Pandangannya tertuju pada Feng Yuhe. Nona Feng, bagaimana menurut Anda? Feng Yuhe tertegun sejenak, lalu dia berkata kepada Shen Yixian dengan murah hati, karena Tuan Shen telah mencapai alam bela diri sejati, maka Yuhe seharusnya bersedia mengakui kekalahan. Tidak seorang pun terkejut bahwa Feng Yuhe menyerah secara langsung, dan semua orang berpikir itu masuk akal. Shen Yixian sekarang tidak terkalahkan. Kau tahu diri. Shen Yixian melirik Feng Yuhe, lalu berkata kepada semua orang yang hadir, pesta tes seni bela diri hari ini baru permulaan. Kalau ada yang kenal Xiao Chen di sini, sekalian saja sampaikan pesan untukku. Aku akan membuatnya membayar 2 kali lipat atas kegagalan yang telah dia sebabkan padaku. Ini tidak diragukan lagi merupakan deklarasi perang terhadap Xiao Chen. Tidak heran. Jika Shen Yixian ingin menghapus rasa malu, mengalahkan Jiang Yuan dan Feng Yuhe akan sia-sia. Hanya mengalahkan Xiao Chen adalah satu-satunya jalan. Namun, jika Xiao Chen belum mencapai alam Zhenwu, bagaimana ia bisa bersaing dengan Shen Yixian saat ini? Hasilnya akan sama seperti Jiang Yuan, terbunuh seketika. Pada saat ini, Feng Yuhe berkata dengan tenang, Tuan Shen, memang benar Anda telah menembus alam bela diri sejati dan mencapai tingkat yang kami kagumi, tetapi saya menyarankan Anda untuk lebih menahan diri dalam segala hal. Beberapa orang bukanlah orang yang bisa Anda provokasi. Shen Yixian mengerutkan kening saat mendengar ini, menatap Feng Yuhe dan berkata, apakah menurutmu aku masih kalah dengan Xiao Chen sekarang? Orang-orang lain yang hadir juga terkejut dan bingung mendengar ini. Mungkinkah Feng Yuhe mengenal Xiao Chen? Dan Feng Yuhe yakin bahwa Shen Yixian, yang telah menerobos ke alam Zhenwu, masih belum sebanding dengan Xiao Chen. Feng Yuhe hendak berbicara. Namun tiba-tiba, sesosok mungil jatuh dari loteng entah dari mana, menarik perhatian semua orang yang hadir. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa ini adalah seorang gadis berpakaian hitam, baru berusia 13 atau 14 tahun, memegang pisau merah di tangannya. Pedang itu bersinar dengan cahaya misterius, aneh dan mengerikan. Bab 247. Apakah itu dia? Saat Feng Yuhe melihat Xiao Yingsui, dia juga sedikit tertegun. Dia sangat jelas tentang identitas Xiao Yingsui. Dia adalah orang yang paling dekat dengan Kaisar Naga dan juga orang yang memiliki pedang iblis paling istimewa di antara 12 istana jiwa naga seperti yang dijelaskan oleh Kaisar Naga. Dia turun, itu pasti perintah Kaisar Naga. Feng Yuhe memahaminya. Sekarang Xiao Yingsui sudah tampil ke depan, tidak ada lagi yang bisa dilakukannya. Kebetulan saja dia juga sangat tertarik pada Xiao Yingsui, yang juga merupakan Master 12 Istana Jiwa Naga, dan ingin menyaksikan kekuatan Xiao Yingsui. Siapa dia? Feng Yuhe mengenal Xiao Yingsui, tetapi yang lain tidak. Jadi mereka bertanya-tanya, apa yang dilakukan seorang gadis kecil berlari keluar? Mengapa pisau di tangannya terlihat menyeramkan? Saat semua orang mulai curiga, Xiao Yingsui dengan ekspresi dingin, melangkah maju beberapa kali, menghadapi Shen Yixian, dan berkata dengan dingin, cabut pedangmu. Dua kata ini membuat semua orang di antara penonton menjadi tegang, dan bahkan membuat Shen Yixian mengerutkan kening. Apa yang sedang kau bicarakan, gadis kecil? Shen Yixian memandang Xiao Yingsui. Entah mengapa, dia merasakan aura menyeramkan dari Xiao Yingsui. Namun dia menekannya. Lagi pula, Xiao Yingsui baru berusia 13 atau 14 tahun dan belum dewasa, jadi dia hanya mengira Xiao Yingsui sedang bercanda. Cabut pedangmu atau aku akan membunuhmu. Suara Xiao Yingsui masih sedingin itu, tetapi kali ini dia menambahkan beberapa kata. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Hanya beberapa kata, tetapi kedengarannya sangat menyeramkan. Dia bilang dia ingin membunuh Shen Yixian yang telah menerobos ke alam Zhenwu. Gadis, apakah kamu serius? Shen Yixian menatap Xiao Yingsui, tetap bergeming. Tetapi pada saat ini, Xiao Yingsui mengayunkan pedang ajaib di tangannya, dan energi pedang langsung meledak, menuju langsung ke arah Shen Yixian. Shen Yixian tidak menanggapinya dengan serius pada awalnya, dan dengan santai mengayunkan energi pedang untuk mencoba mengimbangi energi pisau. Akan tetapi, kekuatannya lebih rendah. Bagaimana itu mungkin? Shen Yixian langsung terkejut. Melihat energi pisau menembus energi pedangnya dan menyerbu ke arahnya, dia harus menggunakan energi aslinya untuk melawan. Itu terjadi dalam sekejap mata.
Energi pedang menghantam energi sejati pelindung di sekitar Shen Yixian dan tiba-tiba meledak, menyebabkan dampak yang kuat. Peng! Shen Yixian terbentur dan terdorong mundur 2 langkah. Tanah tempatnya berdiri menunjukkan tanda-tanda retak. Apa? Ini? Ini tidak mungkin. Xiao Wuhen, Feng Yuhe, serta Gu Qingshan dan Feng Zhenhai dalam kegelapan semuanya terkejut, seolah-olah mereka telah menyaksikan pemandangan di luar pemahaman mereka. Shen Yixian, yang berada di alam Zhenwu, ditolak oleh satu serangan pedang dari seorang gadis kecil berusia 13 atau 14 tahun. Terlebih lagi, gerakan Xiao Yingsui barusan sangat jelas. Itu bukan tebasan pedang sepenuhnya, melainkan gerakan horizontal bilah pedang dan pelepasan energi pedang secara instan. Namun meski begitu, Shen Yixian masih tidak dapat menghentikannya dan terlempar mundur 2 langkah. Siapa dia? Xiao Wuhen merasa pandangannya terhadap hidup runtuh. Sebelumnya, ia merupakan tokoh terkemuka di kalangan generasi muda. Namun, hari ini, Feng Yuhe pertama kali menunjukkan kekuatannya yang mengerikan dan berhasil memukul mundur dia dan Jiang Yuan dengan satu gerakan. Kemudian Shen Yixian berubah dan muncul di tempat kejadian, mengalahkan Jiang Yuan, yang sama kuatnya dengan dia, dalam hitungan detik. Sekarang, seorang gadis kecil yang berusia kurang dari 14 tahun, sekali lagi mengalahkan Shen Yixian, yang berada di alam Zhenwu, dengan satu serangan pedang. Dibandingkan dengan orang-orang ini, dia sudah lebih dari satu dimensi jauhnya dari mereka. Apakah ini kekuatan pedang iblis? Mengerikan sekali. Feng Yuhe menghirup udara dingin. Namun, saat dia memikirkan tentang sifat Kaisar Naga yang tak terduga, dia merasa lega. Zhenhai, bagaimana menurutmu? Kata Gu Qingshan dengan ekspresi yang sangat serius. Feng Zhenhai juga mengerutkan kening. Shen Yixian adalah keturunan dewa militer Duan Qingchang. Setelah kegagalannya, ia bangkit dengan bakat luar biasa dan menerobos ke alam bela diri sejati. Hal ini masih belum dapat diterima. Tetapi Xiao Yingsui baru berusia 13 atau 14 tahun, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan untuk mencapai alam bela diri sejati? Ada tuan di loteng. Feng Zhenhai memperhatikan bahwa Feng Yuhe dan Xiao Yingsui baru saja terbang turun dari loteng keluarga Feng. Sekarang, masih ada orang di dalam. Kakak, dia. Siapa dia? Di tengah kerumunan, seorang wanita cantik bertanya kepada seorang pria muda berbaju abu-abu di sebelahnya. Dia, Shen Yixian, dan pemuda berbaju abu-abu adalah 3 keturunan dewa militer Duan Qingchang. Shen Yixian berada di peringkat ketiga, dia berada di peringkat kedua, dan pemuda berbaju abu-abu adalah kakak laki-laki tertua. Awalnya, mereka terlalu meremehkan untuk menghadiri pertemuan setingkat pesta minum teh bela diri. Akan tetapi, setelah kakak ketiga Shen Yixian menerobos alam Zhenwu, dia ingin membalas dendam pada Xiao Chen, jadi dia dan kakak tertua datang untuk melihat guna menghindari kecelakaan. Pada saat ini, dia benar-benar melihat seorang gadis kecil menakuti Shen Yixian, dan dia benar-benar terkejut. Aku sudah lama tidak keluar rumah. Apa orang-orang di luar begitu menakutkan sekarang? Aku tidak mengenalnya. Pisaunya agak aneh. Aku khawatir Yixian akan kalah jika melawannya. Kata pemuda berpakaian abu-abu itu dengan suara berat. Apa yang harus kita lakukan? Apakah adik ketiga akan kalah lagi? Wanita cantik itu memohon, kakak, kenapa kau tidak bertindak? Kekuatanmu telah lama melampaui 6 guru besar. Tak seorang pun di dunia luar yang bisa menandingimu. Adik ketiga tidak boleh kalah lagi. Shen Yixian pernah dikalahkan oleh Xiao Chen dan putus asa untuk waktu yang lama. Dia akhirnya mendapatkan kembali semangat juangnya dan menerobos ke ranah Zhenwu, tetapi dia dikalahkan oleh seorang gadis kecil tepat setelah keluar dari gunung. Dia mungkin akan menjadi gila. Pemuda berbaju abu-abu itu mengerang sejenak dan berkata, Tuan tidak mengizinkanku bertindak gegabah. Aku harus menyimpan kekuatanku untuk menghadapi musuh yang lebih mengerikan. Ketika wanita cantik itu mendengar ini, dia tiba-tiba mengerti. Padahal, baik dia maupun Shen Yixian hanyalah kedok untuk membingungkan dunia. Satu-satunya murid sejati dewa militer Duan Qingchang adalah kakak tertua. Adik ketiga Shen Yixian bertindak dengan cara yang mencolok di dunia luar, menantang berbagai jenius. Sebenarnya, ia tidak bersaing untuk mendapatkan tempat pertama, melainkan hanya untuk menarik perhatian dunia. Dia membuat dunia secara keliru percaya bahwa ini adalah kekuatan keturunan dewa perang. Tanpa dia sadari, bahwa kakak tertua yang diwariskan oleh gurunya telah jauh melampaui dirinya dan Shen Yixian, dan juga telah melampaui batas yang dapat dibayangkan dunia. Kakak tertua adalah kartu truf terbesar Sekte Qingchang. Ketika kakak tertua datang untuk mendominasi dunia, dunia akan benar-benar terkejut. Legenda Dewa Perang akan dilanjutkan oleh kakak tertua. Kita lihat saja nanti. Yixian mungkin tidak akan kalah. Lagi pula, dia mewarisi warisan gurunya di makam pedang. Alam Zhenwu biasa tidak akan sebanding dengannya. Perkataan pemuda berpakaian abu-abu itu membuat wanita cantik itu merasa jauh lebih tenang. Saya harap adik ketiga bisa melakukan yang terbaik.
Di tengah-tengah tempat itu, Shen Yixian merasakan sisa kekuatan pedang, dan setelah terkejut, dia berangsur-angsur menjadi tenang. Begitu, sepertinya kau tidak bercanda. Shen Yixian kembali tenang dan menatap Xiao Yingsui dengan tenang, karena kau punya kekuatan seperti itu, aku menerima tantanganmu. Sekarang dia tidak akan membiarkan kegagalan lagi. Sekalipun lawannya hanyalah seorang gadis kecil, dia akan bertarung sekuat tenaga. Dentang. Diikuti suara pedang yang memekakkan telinga, sebuah pedang suci yang tiada taraf muncul dari udara tipis di tangan Shen Yixian. Pedang ini berbeda dengan pedang yang diambil dari villa penjaga pedang. Pedang ini berwarna hitam pekat dan tampak sederhana dan biasa saja, tetapi mengandung kekuatan yang mendebarkan. Pedang Dewa Perang. Dalam kegelapan, Gu Qingshan dan Feng Zhenhai berseru pada saat yang sama. Bab 248. Di pesta tes seni bela diri, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Shen Yixian, keturunan Dewa Perang, dan sepasang gadis pedang iblis misterius menarik perhatian semua orang dan penuh kegembiraan. Lagi pula, pertarungan terkuat yang pernah mereka lihat di masa lalu hanyalah duel antar generasi muda. Tidak diragukan lagi bahwa Shen Yixian dan gadis misterius itu keduanya telah mencapai alam Zhenwu, jauh melampaui tingkat pertempuran mereka sebelumnya. Sesukamu, aku akan menghunus pedangku, ayo. Shen Yixian tiba-tiba berteriak keras, dan aura alam Zhenwu meledak, dan badai menyapu semua orang yang hadir. Inilah aura alam bela diri sejati. Sungguh mengerikan. Apa tempat kita terlalu kecil? Menurutku itu juga tidak aman. Tempat yang digunakan keluarga Feng untuk mengadakan pesta tes seni bela diri secara alami cukup luas, dan sangat cocok untuk konfrontasi antara generasi muda. Namun, pertarungan sengit antara dua pembangkit tenaga listrik alam Zhenwu agak sulit. Semuanya, harap menyebar dan jangan sampai terluka secara tidak sengaja. Dua sosok tampak menjaga ketertiban di tempat kejadian perkara. Itu senior Gu Qingshan dan Patua Feng. Semua orang berseru. Kedua orang ini merupakan tokoh terkemuka di dunia seni bela diri dan merupakan guru besar lama di alam bela diri sejati. Kakek, Feng Yuhe mendatangi Feng Zhenhai. Yuhe, siapa dia? Kamu pasti kenal dia, kan? Tanya Feng Zhenhai. Ini, kau akan segera tahu. Ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan sembarangan. Kata Feng Yuhe dengan nada tabu. Baiklah, mari kita lihat bagaimana keduanya bertarung dulu. Shen Yixian memegang pedang hitam di tangannya, memperlihatkan kegilaannya. Dia sudah kalah sekali, tidak mungkin dia kalah lagi. Dia ingin mengalahkan lawan manapun yang ada di depannya. Energi pedang naga suci mengguncang langit. Begitu dia melakukan gerakannya, energi pedang yang tak tertandingi berubah menjadi seekor naga besar, menerobos langit-langit tempat itu dan berkelok-kelok di angkasa. Kemudian, benda itu mendarat dengan suara keras dan melesat ke arah Xiao Yingsui. Pada gerakan pertama, semua orang tercengang. Pemandangan ini, momentum ini, kekuatan penghancur ini, memang tidak selevel dengan mereka. Setelah Shen Yixian menerobos ke alam Zhenwu, kekuatannya meningkat pesat. Energi pedang menjelma menjadi naga raksasa di angkasa. Tubuh Xiao Yingsui yang sudah mungil tampak semakin lemah dan kurus di hadapan naga itu. Orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Bagaimanapun, dia masih seorang gadis kecil. Tetapi ketika orang-orang mengira Xiao Yingsui akan kalah, dia terlihat tetap tenang dan acuh tak acuh, dengan pedang ajaib di tangannya memancarkan cahaya merah, dan dia menebas ke arah naga itu. Pukulan yang tidak proporsional itu begitu kuat hingga menghancurkan naga itu seperti angin puyuh. Kemudian, sesosok tubuh melintas, dan pisau secepat kilat menebas ke arah Shen Yixian. Sangat cepat. Shen Yixian masih terkejut melihat betapa mudahnya Xiao Yingsui mematahkan naga raksasa itu, saat Xiao Yingsui menebasnya lagi, membuatnya tak sempat berpikir atau teralihkan, dan ia hanya bisa menghunus pedangnya untuk melawan. Ding ding ding. Tabrakan antara pedang terkenal dan pedang iblis itu menghasilkan percikan-percikan yang mengerikan, dan energi pedang serta aura pedang begitu luar biasa hingga menyilaukan. Pedang Xiao Yingsui bahkan lebih cepat, dia lebih dingin tetapi pedangnya bahkan lebih dingin, tidak ada celah di antara ayunan pedang. Shen Yixian sibuk bertahan dan benar-benar tertekan, tidak ada kesempatan untuk melawan. Di usia semuda ini, dia sudah bisa menguasai ilmu pedang sehebat itu. Mengerikan sekali. Feng Zhenhai menatap kedua orang yang bertarung sengit itu, mendesah dalam hati. Dibandingkan dengan ilmu pedangnya, aku lebih menghargai karakternya. Kata Gu Qingshan dengan sungguh-sungguh. Feng Zhenhai tertegun sejenak, lalu berkata lagi, memang, pikirannya seolah tak ada apa-apa selain pisau dan musuh di depannya. Sekali dia mengayunkan pisau, dia takkan pernah berhenti kecuali berhasil menjatuhkan musuh. Apakah dia seorang fanatik seni bela diri? Gu Qingshan bertanya-tanya. Hanya seorang fanatik seni bela diri yang dapat menampilkan konsepsi artistik semacam ini. Begitu memasuki kondisi bertarung, tidak ada ruang untuk hal lain dalam pikirannya. Dia bukan penggemar bela diri.
Feng Yuhe tiba-tiba menggelengkan kepalanya, dia hanya menyelesaikan misinya. Misi. Gu Qingshan dan Feng Zhenhai menatap Feng Yuhe dengan bingung. Ya, misi. Feng Yuhe tampaknya mengerti mengapa nama sandi Xiao Yingsui adalah Pedang Iblis. Pedang Iblis bukan saja nama pedang di tangannya, tetapi juga melambangkan bahwa dirinya sendiri adalah senjata pembunuh Kaisar Naga. Hanya dengan sepatah kata dari Kaisar Naga, pedang iblis itu akan menyapu bersih semua rintangan yang menghalangi jalannya. Kamu benar-benar membuatku marah. Shen Yixian telah lama tertekan, dan akhirnya dia tidak tahan lagi, dan niat pedang yang tak tertandingi muncul dari tubuhnya. Dentang. Niat pedang itu terbentuk dan benar-benar menangkis pisau yang diayunkan Xiao Yingsui. Jadi begitulah. Shen Yixian mewarisi langsung niat pedang Dewa Perang. Ketika Gu Qingshan dan Feng Zhenhai melihat niat pedang ini, mereka tampaknya mengerti mengapa Shen Yixian mampu menerobos alam Zhenwu begitu cepat. Tanda alam bela diri sejati adalah memahami makna sejati seni bela diri. Niat pedang, niat pisau, del, juga dianggap sebagai semacam makna sejati seni bela diri. Namun, Shen Yixian tidak memahami arti sebenarnya dari seni bela dirinya. Ia langsung mengikuti jejak lama Dewa Perang dan mewarisi niat pedangnya. Ini sama saja dengan Dewa Perang yang secara langsung mewariskan keahliannya kepada Shen Yixian. Dalam kasus ini, tidak mengherankan bahwa Shen Yixian menerobos alam Zhenwu. Namun, melakukan hal itu akan menghancurkan masa depan Shen Yixian. Ia akan terikat selamanya dan tak akan bisa lepas dari pengaruh Dewa Perang. Alam Zhenwu mungkin adalah batas hidupnya, dan sulit untuk ditembus kecuali ada kesempatan besar. Ayo menang dengan satu gerakan. Shen Yixian tak kuasa menahan amarahnya, dan niat pedangnya meluap dengan liar. Ia menggenggam pedang hitam itu secara horizontal di tangan kanannya dan mengusap ringan ujung pedang itu dengan tangan kirinya, seketika menyatu dengan manusia dan pedang. Saat itu di villa penjaga pedang, keadaannya yang menyatu dengan pedang belum stabil. Namun kini, dia telah mewarisi niat pedang dari Dewa Perang dan menyempurnakan wilayah pedangnya, dan dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pada saat ini, niat pedang dan alam pedang dikerahkan pada saat yang sama. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya terbagi menjadi 8 bagian, dan 8 hantu muncul, melakukan 8 gerakan pedang yang berbeda. Lihatlah ke bawah ke alam semesta dan guncangkan dunia. Dengan teriakan tiba-tiba, 8 hantu bergabung menjadi satu, dan pedang tak tertandingi yang melampaui langit dan bumi terbang menuju Xiao Yingsui. Melihat ini, ekspresi Xiao Yingsui berubah dingin, dan niat pedang yang kuat juga muncul dari tubuhnya, dan dia memasuki keadaan persatuan antara manusia dan pedang. Dibandingkan dengan jurus pedang Shen Yixian yang memukau, jurus pedangnya sama sekali tidak mewah. Ia hanya menebas dengan sepenuh hati dan jiwanya. Mendesis. Seolah-olah kekosongan itu terkoyak, cahaya pedang yang mematikan menerkam ke arah Shen Yixian. Salah. Pemuda berbaju abu-abu di samping wanita cantik itu tiba-tiba mengubah ekspresinya. Pedang Xiao Yingsui tampak biasa saja, tetapi niat pedang mematikan yang terkandung di dalamnya membuatnya merasakan jantung berdebar-debar. Dengan keterampilan Shen Yixian, jika dia menghadapi pisau ini secara langsung, dia mungkin akan terbunuh di tempat. Memikirkan hal ini, dia melompat keluar dari kerumunan dan menyuntikkan kekuatan telapak tangan ke tubuh Shen Yixian. Dengan bantuan luar, kekuatan pedang Shen Yixian menjadi lebih mendominasi. Ledakan. Tidak peduli seberapa kuat pedang Xiao Yingsui, dia pada akhirnya tidak mampu menahan gabungan kekuatan keduanya dan terhempas. Setelah mendarat, ia nyaris tak bisa berdiri, dengan sedikit darah di sudut mulutnya. Ekspresinya agak pucat. Ia mendongak dan menatap dingin Shen Yixian dan pemuda berbaju abu-abu itu. Perubahan yang tiba-tiba itu juga mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka masih menunggu Shen Yixian dan Xiao Yingsui menentukan pemenangnya, jadi kenapa tiba-tiba ada yang muncul dan ikut campur? Bukankah itu terlalu tidak tahu malu? Apakah semua keturunan Duan Qingchang adalah orang rendahan sepertimu? Pada saat ini, di atas loteng keluarga Feng, sebuah suara dingin meledak seperti guntur, dan sosok yang dikenalnya terbang keluar dan mendarat di samping Xiao Yingsui. Bab 249. Saat sosok itu muncul, banyak orang yang sempat kebingungan karena tidak mengenalinya. Namun beberapa orang termasuk saudari Hua, Dai Qianwu dan pembantunya, Gu Qingshan, DCB. Langsung berteriak, Xiao Chen. Dia Xiao Chen. Reputasi seseorang seperti bayangan pohon. Ini merupakan kali pertama bagi banyak orang melihat Xiao Chen, tetapi ini jelas bukan kali pertama mereka mendengar tentang Xiao Chen. Lagi pula, Xiao Chen sekarang terlalu terkenal dan kontroversial di dunia seni bela diri. Sebelum pesta tes seni bela diri dimulai, hampir semua orang bertanya-tanya apakah Xiao Chen akan hadir. Tanpa diduga, akhirnya tiba. Xiao Chen mengabaikan semua orang dan langsung menoleh ke arah Xiao Yingsui, sambil berkata lembut, kamu sudah melakukan pekerjaan dengan baik, tarik napas dulu. Xiao Yingsui memang terluka, tapi tidak serius. Biarkan saja dia pulih sendiri. Jika Anda dapat menyembuhkan luka Anda sendiri,
tidak perlu bergantung pada pil, yang tidak baik untuk kesehatan Anda. Xiao Yingsui mengangguk dan pergi ke samping untuk beristirahat. Setelah menghibur Xiao Yingsui, Xiao Chen berbalik dan menatap langsung ke arah Shen Yixian dan pemuda berbaju abu-abu dengan mata dingin. Dia tidak memancarkan aura yang menindas, tetapi dia membuat orang merasakan hawa dingin yang tak terlihat. Orang-orang tahu bahwa Xiao Chen dan Xiao Yingsui memiliki hubungan dekat. Xiao Yingsui terluka, dan dia benar-benar marah. Karena kalian keturunan Duan Qingchang, aku akan memberimu kesempatan. Ayo kita lakukan bersama. Ada kemarahan dalam nada dingin Xiao Chen. Awalnya, dia meremehkan provokasi Shen Yixian, jadi dia membiarkan Xiao Yingsui bertarung mewakilinya. Xiao Yingsui baru saja menerobos alam Zhenwu dan belum mampu mengendalikan pedang iblis dengan sempurna, jadi pertempuran pada tingkat yang sama akan sangat membantunya. Shen Yixian mewarisi ilmu pedang Duan Qingchang dan bahkan lebih kuat daripada kultivator alam Zhenwu rata-rata. Dia adalah lawan yang sangat tangguh bagi Xiao Yingsui. Namun, Xiao Chen tidak menyangka bahwa pemuda berbaju abu-abu itu akan begitu tidak tahu malu hingga ikut campur dan membantu Shen Yixian dengan kekuatan telapak tangan di saat kritis, hingga menyebabkan Xiao Yingsui terluka. Bagaimana dia masih bisa duduk diam? Temanku, aku minta maaf atas kecerobohanku tadi. Pemuda berbaju abu-abu itu berkata dengan sopan kepada Xiao Chen, aku bertindak karena aku tidak punya pilihan. Kuharap kau bisa mengerti. Xiao Chen tidak menjawab, tetapi Shen Yixian di sampingnya berkata dengan marah, Jing Yuan, siapa yang menyuruhmu ikut campur? Urus saja urusanmu sendiri. Jing Yuan berkata dengan suara berat, adik ketiga, aku baru saja menyelamatkan hidupmu, dan kau bahkan tidak mengucapkan terima kasih, dan kau malah membentakku. Selamatkan aku. Lucu sekali. Kau tak perlu ikut campur. Aku pasti menang dalam konfrontasi itu. Sikap Shen Yixian terhadap Jing Yuan tidak ramah. Karena dia selalu tahu bahwa Jing Yuan adalah orang yang paling dihargai oleh sang guru, dan dia beserta kakak perempuan kedua hanya melindungi Jing Yuan. Namun, ia tak pernah mau menyerah. Ia ingin berprestasi agar tuannya dapat melihat dan membuktikan bahwa ia tak lebih buruk dari Jing Yuan. Namun, itu tidak pernah berjalan sesuai rencana. Shen Yixian, kamu sangat bodoh. Jing Yuan mengutuk. Tanpa bantuannya, Shen Yixian akan dibacok sampai mati oleh Xiao Yingsui. Kakak ketiga, berhentilah berdebat. Pada saat ini, wanita cantik itu juga berlari keluar, tampak sangat tak berdaya. Ketika Jing Yuan memanggil Shen Yixian, adik ketiga, semua orang di tempat kejadian sudah sedikit terkejut dan curiga. Kini wanita ini memanggil Jing Yuan dengan sebutan, kakak senior, dan Shen Yixian dengan sebutan, adik ketiga junior, yang mana semakin mengukuhkan dugaan mereka. Mungkinkah mereka tiga keturunan Dewa Perang Duan Qingchang? Orang-orang telah lama mengetahui bahwa Dewa Militer Duan Qingchang memiliki 3 penerus, tetapi hanya Shen Yixian yang terlihat. Saya tidak pernah menyangka mereka bertiga akan muncul di pesta teh bela diri ini. Karena kalian bertiga sudah di sini, ayo kita masuk bersama. Biar kulihat orang seperti apa yang Duan Qingchang ajar setelah bertahun-tahun bersabar. Xiao Chen menatap mereka bertiga dengan dingin. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Xiao Chen ingin menantang 3 keturunan Dewa Perang sendirian. Apakah itu kepercayaan diri atau kesombongan? Dia Xiao Chen. Dia benar-benar gila seperti yang dikabarkan. Di samping Xiao Wuhen, Xiao Ruotong terus menatap Xiao Chen dengan mata berkaca-kaca. Selama ini, ia telah mendengar terlalu banyak cerita tentang pemuda bermarga sama dengannya. Kini setelah misteri itu akhirnya terungkap, bagaimana mungkin ia tidak memperhatikannya? Nona, dia masih sama. Xiaoling akhirnya melihat Xiao Chen, tetapi dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Dai Qianwu tetap diam, tatapannya tertuju pada Xiao Chen, dipenuhi emosi. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Xiao Chen dan Feng Yuhe mungkin memiliki hubungan. Mungkinkah dialah yang mengajari Feng Yuhe seni Phoenix ilahi? Saudari Hua Wulei dan Hua Qingyao juga memandang Xiao Chen di tengah kerumunan, tetapi emosi batin mereka benar-benar berbeda. Gu Qingshan dan Feng Zhenhai menyadari ada yang tidak beres dengan situasi tersebut dan siap melangkah maju untuk menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak, tetapi dihentikan oleh Feng Yuhe. Yuhe, apa maksudmu? Kakek, dengarkan nasihatku. Kakek tidak bisa mengendalikan masalah ini. Apapun yang terjadi nanti, jangan ikut campur. Feng Yuhe tampak sangat serius dan hikmat. Ketika Kaisar Naga marah, itu bukan hal yang bisa ditertawakan. Siapa yang berani ikut campur? Xiao Chen, meskipun kita yang salah duluan, tolong jangan bertindak terlalu jauh. Apa hakmu untuk menantang kami bertiga sekaligus? Wanita cantik itu selalu merasa tidak puas dengan Xiao Chen, dan sekarang ia merasa semakin marah. Xiao Chen, maafkan aku karena mengganggu pertarungan antara aku dan gadis kecil itu. Shen Yixian melangkah maju dan berkata dengan dingin, tapi jika ini bisa membangkitkan semangat juangmu, bagus sekali. Ayo,
Kali ini aku akan membuatmu mengerti seberapa besar jurang pemisah antara kau dan aku. Shen Yixian menyeringai liar, dan emosi yang terkumpul dalam hatinya tampaknya akan meledak pada saat ini. Tidak ada hal lain yang penting lagi, dia hanya ingin melawan Xiao Chen. Sudah kubilang kalian bertiga bisa berkumpul. Kata Xiao Chen dingin. Tidak perlu, aku sudah terlahir kembali. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa mengalahkanmu hanya dengan satu gerakan. Shen Yixian gila, tetapi tidak sabaran. Dia sangat tenang. Tiba-tiba, energi pedang yang tak tertandingi meledak dari tubuhnya, dan dia memasuki keadaan kesatuan antara manusia dan pedang lagi. Lihatlah ke bawah ke alam semesta dan guncangkan dunia. Ini gerakan yang sama lagi, dan juga yang terkuat. Sosok Shen Yixian terbagi menjadi 8 bagian, 8 gaya bergabung menjadi satu, dan manusia dan pedang menjadi satu. Pedang paling ekstrim, seolah-olah dapat memadatkan waktu dan ruang, menyerbu ke arah Xiao Chen dengan kekuatan yang tak terhentikan. Namun, ketika kedua belah pihak hanya berjarak 1 kaki, Xiao Chen, dengan ekspresi dingin, mengangkat telapak tangannya dan mendarat di kepala Shen Yixian. Tekan kuat-kuat. Ledakan. Tubuh Shen Yixian jatuh dari kehampaan, kepalanya langsung membentur tanah, membuat lubang, dan tenggelam ke dalam tanah. Apa? Pemandangan mengejutkan itu menggemparkan semua orang yang hadir. Shen Yixian, yang telah menembus alam Zhenwu, tertindih telapak tangan saat melancarkan jurus pamungkasnya. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Bagaimana mungkin? Wanita cantik itu melebarkan matanya dan tampak ingin mengatakan sesuatu. Namun tiba-tiba, dia merasakan ada bayangan lewat. Peng! Dantian di perutnya dihantam oleh kekuatan yang sangat besar, lautan kinya hancur, dan dia terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Hanya kau yang tersisa. Pada suatu saat, Xiao Chen sudah berdiri kurang dari 3 kaki dari Jing Yuan, menatapnya dengan dingin yang masih linglung. Dalam waktu singkat, 2 dari 3 keturunan Dewa Perang telah lumpuh, hanya menyisakan yang terakhir. Bab 250. Dalam sekejap mata, bahkan 2 penerus Dewa Perang yang hebat pun hancur. Ini, semua orang di pesta teh seni bela diri terkejut. Sebelumnya, mereka masih bertanya-tanya apakah Xiao Chen terlalu sombong untuk menantang ketiga keturunan Dewa Perang pada saat yang sama. Namun dalam sekejap, Xiao Chen melumpuhkan Shen Yixian dan wanita itu dengan kemampuannya yang dahsyat dan di luar jangkauan akal manusia. Shen Yixian sudah berada di alam bela diri sejati, dan Xiao Chen mampu menghancurkannya dengan satu gerakan. Apa artinya ini? Ketika Xiao Chen keluar dari Villa Hujian hidup-hidup, reaksi pertama orang-orang adalah bahwa Xiao Chen entah bagaimana berhasil melarikan diri. Akan tetapi, baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa Xiao Chen tidak berada pada level yang sama seperti yang mereka kenal. Selama ini, kognisi mereka terbatas, dan pemikiran inersia mereka adalah bahwa hampir mustahil bagi generasi muda untuk melampaui alam Zhenwu. Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa beberapa orang dapat menembus batasan ini dan melampaui kognisi mereka. Misalnya, Xiao Chen. Dia juga berada di alam bela diri sejati. Dai Qianwu menatap Xiao Chen dengan tatapan yang rumit dan tak terbaca. Tak banyak yang bisa dikomentari tentang terobosan Shen Yixian ke alam bela diri sejati. Lagi pula, ia mewarisi langsung niat pedang Dewa Perang, yang setara dengan mengambil jalan pintas. Bakat-bakat terbaik tidak menyukai jalan pintas seperti itu karena akan menghambat perkembangan masa depan mereka. Namun Xiao Chen tidak mengambil jalan pintas. Ia mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menembus alam Zhenwu. Inilah monster sesungguhnya, naga sesungguhnya di antara manusia. Yu He, apakah kamu punya kontak dengan Xiao Chen? Feng Zhenhai merasa bahwa hubungan antara cucunya dan Xiao Chen tidak sederhana. Kakek, jangan tanya aku tentang hubungan antara dia dan aku. Aku belum bisa memberitahumu untuk saat ini. Feng Yuhe menggelengkan kepalanya. Mungkinkah kau dan dia? Hati Feng Zhenhai tergerak ketika mendengar ini, dan dia tersenyum tidak sopan. Hehe, aku mengerti, aku mengerti. Zhenhai, bukankah sebelumnya kau pernah bilang kalau kau menyukai Wu Hen? Tanya Gu Qingshan dengan wajah muram. Masa lalu ya masa lalu, dan masa kini ya masa kini. Kamu harus membandingkan harga dari 3 toko berbeda saat membeli barang, dan kamu tentu tidak boleh sembarangan saat memilih menantu. Kata Feng Zhenhai dengan tenang. Sialan, kau benar-benar orang tua yang tidak tahu malu. Gu Qingshan sangat marah hingga giginya gatal. Tetapi cucunya sudah menjadi milik orang lain, jadi dia tidak bisa ikut campur. Dan dilihat dari penampilan Xiao Chen, dia memang jauh lebih baik daripada Xiao Wuhen. Jika dia yang melakukannya, dia pasti akan memilih Xiao Chen yang lebih menonjol. Feng Yuhe tahu hal-hal tak tahu malu apa yang dibicarakan kedua pria tua dan tidak sopan ini, tetapi dia pura-pura tidak mendengar dan mengabaikan mereka. Aku mengerti. Apakah ini kepercayaan diri dan kekuatanmu? Setelah linglung sejenak, Jing Yuan akhirnya tersadar dan menatap Xiao Chen di depannya dengan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan.
Xiao Chen, harus kuakui, dulu saat aku seusiamu, aku tak mampu mencapai levelmu. Jing Yuanwu mendesah. Namun, desahan ini kedengarannya sangat sombong bagi orang-orang. Dia bukan tandingan Xiao Chen saat dia seusia Xiao Chen. Apakah itu berarti dia sekarang yakin bahwa dia lebih baik dari Xiao Chen? Mungkinkah dia yakin bisa mengalahkan Shen Yixian yang berubah hanya dengan satu gerakan? Xiao Chen, guruku awalnya berpesan agar aku tidak menunjukkan kekuatanku. Tapi jika lawannya adalah kau, kurasa aku bisa mencobanya. Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi keturunan sejati Dewa Perang. Begitu dia selesai berbicara, seolah-olah beberapa belenggu dan belenggu di tubuh Jing Yuan telah putus, dan sebuah konsepsi artistik tertinggi yang jauh lebih unggul daripada Shen Yixian dan bahkan alam Zhenwu meledak. Hanya dengan momentumnya saja, ia menerobos langit dan menyapu seluruh tempat kejadian. Semua orang yang hadir, termasuk Gu Qingshan dan Feng Zhenhai yang berada di alam Zhenwu, tampak terpengaruh, darah dan energi mereka bergejolak, dan mereka merasa ngeri di dalam. Ini, di atas wilayah Zhenwu. Alam legenda setengah langkah, Jing Yuan melampaui Xiantian Zhenwu dan mencapai alam legenda setengah langkah. Gu Qingshan dan Feng Zhenhai keduanya tampak tidak percaya. Mereka juga mengejar keadaan itu, tetapi setelah puluhan tahun bekerja keras, mereka masih belum dapat mencapai keinginannya. Tidak seorang pun menyangka bahwa Jing Yuan, yang usianya kurang dari 30 tahun, telah mencapainya. Shen Yixian dan wanita itu sama-sama keturunan Dewa Perang, jadi mengapa ada perbedaan yang begitu besar antara kekuatan mereka dan Jing Yuan? Apakah ada alam di atas alam Zhenwu? Kebanyakan prajurit biasa tampak bingung. Dalam pemahaman mereka, alam bela diri sejati adalah batas yang dapat dicapai seorang prajurit. Lagi pula, hanya ada 6 orang di alam Zhenwu di dunia. Namun, sekarang mereka mendengar bahwa ada alam legendaris di atas alam Zhenwu, dan Jing Yuan telah mencapai setengah langkah tingkat legendaris dan telah menyentuh ambang alam legendaris. Beberapa prajurit yang cukup berpengetahuan berkata dengan nada berat, saat itu, Dewa Perang Duan Qingchang sudah berada di level legendaris, jadi dia berada di atas 6 guru besar. Aku tidak pernah menyangka salah satu muridnya bisa mencapai level legenda setengah langkah. Sungguh luar biasa. Kakak senior. Laut Qi dan Tian wanita cantik itu hancur, tetapi nyawanya tidak terancam. Ia nyaris tak bisa berdiri dengan bantuan dinding, dan menatap Jing Yuan dengan tatapan pucat, yang momentumnya telah mencapai puncaknya. Saudaraku, wilayah kekuasaanmu hampir mendekati wilayah kekuasaan guru. Tidak ada seorang pun di dunia luar yang dapat menandingimu. Apalah arti Xiao Chen belaka? Dia tidak terlalu sedih karena kehilangan semua kultivasinya. Karena Jing Yuan adalah harapan klan Qingchang. Selama Jing Yuan masih ada, klan Qingchang akan selalu kuat dan akan bangkit suatu hari nanti. Alam semesta memiliki yin dan yang, dan seni bela diri terungkap. Jing Yuan berhasil menerobos belenggu, dan momentumnya yang luar biasa sebagai makhluk setengah-setengah legendaris membuat seluruh penonton kewalahan. Ledakan energi itu terus menyelimutinya bagai air bah. Rambutnya yang panjang tergerai, gaun panjangnya yang berkibar-kibar, dan tatapan matanya yang dingin membuatnya tampak seperti dewa sekaligus iblis. Bahkan sebelum dia bergerak, semua orang dapat merasakan kekuatannya yang tak terkalahkan. Xiao Chen, ini pertama kalinya aku menunjukkan keadaan ini di hadapan dunia. Shen Yixian yang kau kalahkan memang adik junior ketigaku. Tapi sejujurnya, bahkan jika dia berhasil menembus alam Zhenwu, dia bahkan tak bisa menyentuh ujung bajuku. Saat Jing Yuan berbicara, napasnya bertambah kuat. Sekalipun kamu sudah memutuskan untuk tidak bersembunyi lagi, kamu harus menunjukkan sisi terkuatmu kepada semua orang. Ya Tuhan, auranya masih bisa terus meningkat. Apakah kekuatannya tidak ada batasnya? Ini seperti jurang maut. Untuk berjaga-jaga, semua orang telah mundur jauh, tetapi aura penindasan Jing Yuan masih memengaruhi mereka. Menakutkan sekali. Bagaimana seseorang dapat mengalahkan orang seperti itu? Yu He, apa benar-benar baik-baik saja? Feng Zhenhai sedikit khawatir tentang Xiao Chen saat ini, takut terjadi sesuatu pada Xiao Chen dan cucunya akan sedih. Dia tidak akan kalah. Feng Yuhe berkata dengan nada yang sangat tegas. Jing Yuan memang luar biasa kuat, dan mungkin tidak lebih lemah dari Gong Xi, pemimpin 4 ksatria aliansi darah. Namun dia memilih lawan yang salah. Sudah selesai pamernya. Berdiri dalam jarak 3 kaki dari aura Jing Yuan, ekspresi Xiao Chen tetap dingin. Bagus sekali. Karena kamu sudah tidak sabaran, ayo kita mulai. Begitu dia selesai berbicara, Jing Yuan sedikit menekuk kakinya dan melompat. Memanggil. Kecepatannya tak terbayangkan, dan Jing Yuan tampak berubah menjadi garis hitam, yang terus-menerus bergerak di udara. Wu Po Jiu Huang, hancurkan surga dan hancurkan Dao. Dengan teriakan yang dalam, Jing Yuan berubah menjadi bayangan hitam, membawa kekuatan penghancur, dan menukik ke arah Xiao Chen. Bersambung.